Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9. Pada kesempatan hari ini, Bulia akan menyampaikan kisi-kisi soal asas bahasa Indonesia, di mana asesmen ini akan diujikan kepada kalian pada hari Senin, 1 Desember 2025. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita simak pembahasan berikut. Mari kita flashback bahwa satu semester ini kita sudah belajar mengenai 3 teks. Yang pertama adalah teks deskripsi, kedua teks prosedur, dan yang terakhir adalah teks rekon. Ketiga teks ini akan menjadi materi soal asas yang akan kalian temui nanti. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas kisi-kisi berikut. Sebelumnya soal yang nanti akan disajikan ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah pilihan ganda sejumlah 20 soal, pilihan ganda kompleks 5 soal, menjodohkan 10 soal, isian singkat 10 soal, dan yang terakhir ditutup dengan 5 soal uraian. Nah, di sini pilihan ganda. Pilihan ganda diawali dengan teks deskripsi terlebih dahulu. Kita ingat-ingat lagi bahwa teks deskripsi ini adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, di sini yang pertama, nomor 1, yaitu adalah kalian diminta untuk menentukan informasi yang sesuai di dalam teks deskripsi dengan tepat. Berarti ini berhubungan dengan literasi dan ketelitian kalian dalam membaca teks dan soal. Nomor 2, menentukan kalimat yang merupakan kalimat penjelas. Ada sebuah paragraf, di dalam paragraf itu terdapat kalimat utama. Nah, kalimat penjelas yang sesuai dengan kalimat utama itu apa? Nomor 3, menentukan ide pokok dengan tepat. Ide pokok atau gagasan pokok ini terletak di dalam kalimat utama. Ide pokok artinya adalah inti yang dibicarakan dalam suatu paragraf. Letaknya bisa di awal paragraf, di akhir, ataupun di awal dan akhir. Nomor 4, menjelaskan kata serapan dalam teks deskripsi. Ingat, kata serapan itu adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang mula-mulanya diadaptasi dari bahasa asing. Contoh, dalam bahasa Indonesia terdapat kata aktivitas. Dulunya kata aktivitas itu tidak ada. Kata aktivitas diambil dari bahasa Inggris yaitu activity, tetapi diadaptasi, disesuaikan dengan lidah dan pengucapan bahasa Indonesia, sehingga menjadi aktivitas. Itulah yang dinamakan dengan kata serapan. Termasuk bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, itu semuanya adalah bahasa asing, di mana kata-kata di dalam bahasa daerah itu ada yang diserap juga dalam bahasa Indonesia. Nomor 5, menentukan struktur teks deskripsi dengan tepat. Jadi ini sudah Bulia cantumkan untuk mengingatkan kalian bahwa struktur teks deskripsi ini ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi isinya adalah mengenalkan tentang objek yang akan dibahas di dalam teks deskripsi. Yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini, di dalamnya adalah penjelasan lebih detail, lebih rinci mengenai objek yang dibicarakan. Bisa tentang ciri-cirinya, bisa tentang manfaatnya, atau sesuatu yang bisa dicerap oleh panca indera, seolah-olah bisa dilihat, seolah-olah bisa didengar, dicium, dirasakan, dan yang lain-lain. Contoh, ketika objeknya ini membicarakan tentang Taman SMP Negeri 2 Pakis, berarti di situ mungkin kita bisa menggambarkan bagaimana sih taman di sekolah kita. Oh, ternyata tamannya itu banyak sekali pohon-pohon rindang, seperti pohon ketapang, ada pohon beringin, dan yang lain-lain. Ada pula bunga-bunga yang ditanam di sana, ada bunga mawar, bunga melati. Nah, ini kan seolah-olah bisa dibayangkan. Maka itu termasuk deskripsi bagian. Yang terakhir, struktur
teks deskripsi ditutup dengan kesimpulan, di mana kesimpulan ini merupakan ringkasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nomor 6 yaitu kalian akan disuguhi dengan beberapa kalimat acak. Kalian diminta untuk menyusun kalimat itu sehingga menjadi teks deskripsi yang padu. Nomor 7 sudah masuk ke dalam teks prosedur, di mana teks prosedur ini adalah sebuah teks yang isinya berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Nomor 7, menentukan tujuan teks prosedur. Sebenarnya teks prosedur ini ditujukan untuk apa sih? Kenapa ini ditulis? Ini akan menjadi tantangan kalian dalam menjawab. Nomor 8, disajikan teks prosedur dalam bentuk infografik. Kalian diminta untuk menemukan kesalahan penulisan kata dan memperbaikinya dengan tepat. Perlu dipahami bahwa teks prosedur dalam bentuk infografik, infografik itu artinya adalah sebuah informasi prosedur yang berisi langkah-langkah tetapi disajikan dalam bentuk grafis. Bisa berupa gambar-gambar, diagram, dan yang lain-lain. Akan ada kata-kata yang memang sengaja disalahkan, silahkan nanti kalian memperbaikinya. Nomor 9, disajikan teks prosedur rumpang, kalian mampu untuk melengkapi bagian rumpang tersebut dengan tepat. Kira-kira kata apa sih yang cocok untuk dimasukkan di dalam kata yang rumpang tersebut? Nomor 10, mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat. Jadi akan ada sebuah kutipan teks prosedur, kira-kira kutipan itu dia termasuk tujuan, material, langkah-langkah, atau simpulan. Nomor 11, mengidentifikasi struktur masih sama dengan nomor sebelumnya. Nomor 12, menentukan kata penghubung dengan tepat. Menentukan kata penghubung. Kira-kira kata penghubung yang tepat untuk mengisi, kata penghubung yang tepat untuk menggambarkan kata-kata yang ditulis di dalam teks prosedur itu apa? Contohnya misalnya angkat, kemudian sajikan. Kata kemudian itu merupakan kata penghubung apa? Kira-kira seperti itu. Nomor 13, menentukan kalimat deklaratif dengan tepat. Apa sih kalimat deklaratif itu? Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan yaitu kalimat yang berisi tentang informasi atau pendapat. Jadi hanya memberitahukan saja sifatnya. Contohnya, kalimat deklaratif, contohnya adalah nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Titik. Itu hanya berupa informasi saja. Maka disebut dengan kalimat deklaratif. Nomor 14 yaitu tentang isi informasi di dalam teks rekon. Kita akan masuk ke dalam teks rekon, di mana teks rekon ini adalah suatu teks yang berisi tentang suatu pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi. Kemudian disampaikan secara kronologis atau berurutan waktu. Nah, nomor 15, gagasan utama teks rekon. Nomor 16, jenis teks rekon. Ada 3 jenis teks rekon. Yang pertama adalah rekon pribadi, berarti menceritakan tentang pengalaman seseorang secara pribadi. Tentang bagaimana masa-masa dulu ketika dia kanak-kanak mungkin, atau tentang apa yang sudah dia lalui di masa-masa lalu. Yang kedua, teks rekon faktual, berarti berisi tentang peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Ada peristiwa apa yang sudah terlewat. Yang terakhir adalah imajinatif, yaitu merupakan sebuah teks rekon, tetapi di situ dalam bentuk rekaan, bisa dalam bentuk dongeng, fabel, dan yang lain-lain. Nomor 17, yaitu menentukan ringkasan teks rekon, diringkas begitu. Nomor 18, yaitu makna kata atau frasa di dalam kutipan teks rekon. Kira-kira kata yang nanti dicetak tebal itu memiliki makna apa? Nomor 19,
Disajikan kutipan teks rekon, siswa mampu menentukan struktur teks rekon dengan tepat. Ada 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi, yaitu pengenalan. Yang kedua, urutan peristiwa. Kira-kira peristiwa itu terjadi mula-mulanya bagaimana, sampai akhirnya bagaimana. Sedangkan reorientasi di situ adalah penyelesaian berisi penutup, kesimpulan, atau refleksi dari si penulis tentang peristiwa yang sudah terjadi. Nomor 20, disajikan kutipan teks rekon, siswa mampu menentukan unsur kebahasaan teks dengan tepat. Ada beberapa kebahasaan teks rekon. 1, kata kerja aksi. Apa sih kata kerja aksi itu? Kata kerja aksi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas fisik. Jadi bisa dilihat. Contohnya, menggambar, melukis, menulis, memahat. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Yang kedua adalah kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu bisa aja misalnya pada tanggal 10 November, atau pada suatu sore, pada tahun 2025. Nah, ini merupakan kata keterangan waktu. Konjungsi kronologis adalah kata hubung yang menyatakan urutan waktu. Biasanya ditandai dengan kata-kata lalu, setelah itu, kemudian, dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang berisi setidaknya satu predikat. Yang terakhir adalah kata ganti orang. Silakan dibuka lagi catatan kalian mengenai kebahasaan ini. Selanjutnya, pilihan ganda kompleks. Akan ada 5 soal. Yang pertama adalah menentukan makna kata dalam teks dengan tepat. Yang kedua, menentukan kata penghubung di dalam teks deskripsi. Kira-kira kata penghubung atau konjungsi yang tepat ini apa? Nomor 3, mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur dengan tepat, yaitu yang muncul adalah kalimat imperatif. Teman-teman, kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Kalau dalam teks prosedur, biasanya kita akan mengenali kalimat ini, karena kalimat ini menggunakan partikel lah atau kan. Contoh, sajikan, masukkan, aduklah. Nah, itu kan di belakang kata dasarnya ada kata lah dan kan. Maka, itu merupakan kalimat imperatif. Dan itu hanya salah satu ciri penanda saja, karena sejatinya kalimat imperatif pokoknya itu adalah kalimat perintah. Nomor 4, menentukan informasi yang sesuai di dalam teks prosedur, dan yang terakhir adalah menentukan teks yang merupakan teks rekon. Kira-kira di dalam beberapa kutipan paragraf mana yang termasuk teks rekon? Oke, menjodohkan. Menjodohkan ada 10 soal. Ini terkait dengan teks deskripsi dan teks rekon, di mana nomor 1 dan 5 itu merupakan teks deskripsi. Kita bisa lihat di sini mana yang merupakan kalimat utama, kemudian yang kedua, konjungsi, ketiga konjungsi. Mungkin yang ditanyakan bisa jadi mana kalimat yang di dalamnya ada konjungsi kausalitas, mana kalimat yang di dalamnya ada konjungsi kronologis. Misalnya seperti itu. Nomor 4, menentukan kata perujukan. Kata perujukan adalah kata-kata yang merujuk kepada suatu hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh, kata perujukan itu bisa berupa orang. Misalnya, Ana sedang melukis. Dia terlihat asik. Berarti kata dia ini juga merupakan kata perujukan, merujuk kepada Ana. Ana yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Atau bisa jadi kata perujukan itu dengan kata-kata tersebut, itu, ini. Nah, itu juga merupakan kata perujukan. Selanjutnya, kata ganti orang di dalam teks deskripsi. Dia, mereka. Ini adalah kata ganti orang. Nomor 6, menentukan jenis konjungsi.
konjungsi apa yang ada di dalam teks rekon. Nomor 7, jenis kalimat di dalam teks rekon. Ini kalimatnya adalah kalimat tunggal atau kalimat majemuk. Misalnya, kalimat tunggal minimal hanya punya satu predikat. Kalimat majemuk paling tidak terdiri dari lebih dari satu klausa atau di dalamnya ada 2 predikat. Nomor 8 ada jenis kata, nomor 9 jenis kalimat, 10 jenis kata lagi. Coba dibuka lagi catatan kalian. Masuk ke isian singkat 10 soal. Isian singkat yang pertama adalah menentukan informasi atau ide pokok di dalam teks deskripsi. Mudah ya, ini berkali-kali sudah kita ulangi mengenai pembahasan ide pokok. Nomor 2, struktur teks deskripsi. 3, tujuan. 4, struktur teks prosedur. Nomor 5, menentukan informasi teks prosedur. Kemudian yang nomor 6, yang muncul adalah jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama adalah sederhana, di mana langkah-langkah yang ada di dalamnya itu hanya ada 1, 2, atau mentok 3. Pokoknya langkahnya itu sangat-sangat mudah dan sedikit. Itu namanya teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks berisi langkah-langkah yang lebih banyak dan rumit. Yang terakhir adalah protokol. Bedanya kompleks dengan protokol adalah ketika kompleks, urutan-urutannya itu harus sesuai. Tidak boleh kita acak atau tidak urut. Kompleks harus urut. Sedangkan protokol boleh dibolak-balik. Contohnya ya ketika kita mau membuat mie, cara membuat mie instan. Nah, kamu mau bumbunya dulu baru mie-nya boleh, atau mie-nya dulu silahkan direbus baru bumbunya belakangan, itu juga boleh. Jadi kalau protokol itu bisa diubah-ubah urutan prosedurnya atau langkahnya, sedangkan kompleks tidak. Nomor 7 yaitu mengidentifikasi kebahasaan teks prosedur. Nomor 8 menentukan kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat pendapat. Mana di dalam teks rekon yang ada kalimat pendapatnya? Nah, kalimat pendapat ini adalah kalimat-kalimat yang tidak semua orang setuju, bisa berupa dugaan, berupa sudut pandang atau penilaian si penulis, atau kalimat opini ini ciri-ciri yang lain adalah belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan nomor 9 kalimat fakta. Kalimat fakta pasti dong harus sesuai, sesuatu yang benar-benar terjadi, bisa dibuktikan, semua orang mengakui kebenarannya. Nomor 10 adalah sinonim kata. Sinonim kata adalah persamaan makna. Contoh bagus, sinonimnya baik. Kemudian kita bisa lihat lain, wafat, sinonimnya meninggal, seperti itu. Masuk yang terakhir, bagian uraian ini biasanya poinnya lebih besar dibandingkan bentuk soal yang lain. Yang pertama adalah menentukan ide pokok teks deskripsi. Kalau misalnya di situ ada 5 paragraf, maka kalian harus mencari 5 ide pokok, di mana satu ide pokok satu paragraf. Contoh mengerjakannya, paragraf 1 sama dengan ide pokoknya apa, begitu. Nomor 2, menyusun kalimat-kalimat acak menjadi sebuah paragraf teks deskripsi yang tepat. Akan ada kalimat-kalimat acak, silahkan kalian hanya tuliskan angka-angkanya saja boleh. Tidak perlu dituliskan semua kalimat-kalimatnya. Nomor 3, menyusun sebuah teks prosedur berdasarkan cerpen. Ada sebuah cerpen, di dalam cerpen tersebut terselip langkah-langkah atau cara membuat sesuatu secara tersirat. Maka, tugas kalian adalah mengubah langkah-langkah di dalam cerpen itu menjadi sebuah teks prosedur. Ingat, ada judulnya, ada tujuannya, ada material, di dalam material itu alat dan bahan, ada langkah-langkah, di dalam langkah-langkah itu harus secara urut. Ada kalimat imperatifnya. Lalu yang terakhir, silahkan beri kesimpulan. Buka lagi struktur teks prosedur.
Yang nomor 4, menyunting kata yang salah menjadi kata yang tepat di dalam teks prosedur. Ini berarti berhubungan dengan kebakuan kata. Mana penulisan-penulisan yang kurang tepat, silahkan diperbaiki. Nomor 5, menganalisis struktur teks rekon dengan tepat. Ini penting sekali bekal kalian untuk mempelajari struktur teks rekon. Orientasi, ya, kemudian tadi urutan peristiwa, dan yang terakhir reorientasi. Ini silahkan nanti paragraf 1 kira-kira masuknya apa, kemudian jelaskan. Paragraf kedua strukturnya apa, dijelaskan, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selesai. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya dengan apa yang Bulia sampaikan? Semoga tadi yang disampaikan bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami, dan bisa digunakan sebagai pendamping kalian dalam belajar untuk menghadapi asas besok hari Senin. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, persiapkan diri kalian dengan sematang-matangnya. Demikian yang bisa Bulia sampaikan. Terima kasih, semangat hari ini, semangat esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.